illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dalam catatan sejarah Banten, keragaman budaya dan tradisi menjadi salah satu unsur penting dalam perjalanan sejarah tersebut. Di dalam keragaman budaya dan tradisi itu, sebagian masyarakat Banten memiliki keyakinan terhadap benda pusaka yang dianggap memberikan kemampuan magis. Benda itu adalah zimat. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Maka pada kesempatan kali ini, Mang Depi akan menceritakan tentang isim dan zimat orang Banten, akulturasi Islam dan budaya lokal dalam masyarakat Banten. Sebelum Islam tumbuh dan berkembang di Banten, masyarakat Banten masih hidup dalam tata cara kehidupan tradisi prasejarah karena dalam abad-abad permulaan Masehi, agama Hindu berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan purbakala dalam bentuk prasasti, arca-arca yang bersifat Hinduistik, dan bangunan keagamaan lainnya. Sumber naskah kuno dari masa pra-Islam menyebutkan tentang kehidupan masyarakat yang menganut Hindu. Sekitar permulaan abad ke-16, di daerah pesisir Banten sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali berasal dari Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama Islam di daerah Banten. Berkembangnya agama Islam di Banten merupakan salah satu usaha penyebaran para ulama agama Islam yang membawa ajaran tersebut, dan sebelumnya telah ada agama lain di Banten seperti agama Hindu dan Buddha. Islam di Banten hasil campuran dengan unsur-unsur kebudayaan Persia yang kemudian membaur dalam berbagai macam variasi dengan menghasilkan keragaman dalam pemahaman keagamaan di daerah setempat. Penyebaran Islam di Banten dilakukan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1525 Masehi dan 1526 Masehi. Seperti di dalam naskah Purwaka Caruban Nagari disebutkan bahwa Syarif Hidayatullah setelah belajar di Pasai mendarat di Banten untuk meneruskan penyebaran agama Islam yang sebelumnya telah dilakukan oleh Sunan Ampel. Pada tahun 1475 Masehi, beliau menikah dengan adik Bupati Banten yang bernama Nyai Kawunganten. 2 tahun kemudian, lahirlah anak perempuan pertama yang diberi nama Ratu Winahon, dan pada tahun berikutnya, lahir pula Pangeran Hasanuddin. Tradisi budaya prasejarah di Banten sampai saat ini masih berlangsung, dan sebagian masyarakat masih mempercayai dan menggunakan budaya atau adat leluhur. Dan mungkin sebagian masyarakat lagi sudah tidak terlalu mempercayai apalagi menggunakannya. Saat ini Mang Depi mencoba akan membahas masalah azimat yang tumbuh dan berkembang di Banten dengan sebutan izim. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, azimat atau izim adalah barang yang dianggap mengandung unsur kesaktian. Sedangkan menurut bahasa Inggris, azimat atau amulet berasal dari bentuk kepercayaan sejak zaman Mesir kuno dan zaman Yunani yang telah digunakan untuk kepentingan upacara-upacara ritual, pengobatan, dan perlindungan. Sebenarnya, kepercayaan terhadap azimat atau izim tidak hanya di negara Mesir dan Yunani saja, akan tetapi di negara India, Persia, Afrika, Malaysia, bahkan Indonesia sangat berkembang seiring dengan kebudayaan yang ada. Dari naskah-naskah yang ditemukan oleh para sejarawan bahwa di Indonesia yang banyak menggunakan ataupun mempercayai azimat berasal dari daerah Sumatera dan Jawa. Azimat yang berkembang sebagian besar berawal dari abad ke-13 sampai 18. Ada yang berbahasa Arab, dan ada pula yang berbahasa Melayu yang ditulis oleh para penulis dari beberapa aliran yang biasa kita kenal dengan aliran tarekat. Jadi, sebenarnya peranan aliran tarekat dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, sangatlah berperan sekali karena seringkali ditemukan oleh para ahli sejarah bahwa para penyebar agama Islam di Jawa hampir seluruhnya adalah pemimpin-pemimpin tarekat. Kebanyakan masyarakat tertarik dengan amalan-amalan praktis yang diajarkan para guru tarekat. Dengan demikian, penyebaran agama Islam tidak melalui ajaran-ajaran keagamaan secara teoritis, melainkan melalui contoh-contoh perbuatan dari guru tarekat.
Di kalangan masyarakat yang termasuk dalam lingkungan tradisional, salah satu bentuk keyakinan terhadap agama Islam melihat dari tulisan-tulisan beraksara Arab yang memiliki kekuatan magis atau mistis. Seperti budaya yang biasa kita lihat pada ritual di bulan Safar, sebagian masyarakat yang beragama Islam mempunyai kebiasaan menulis ayat-ayat pendek dari kitab suci Al-Quran. Kemudian dimasukkan ke dalam sumber air seperti sungai atau laut yang bertujuan untuk menghilangkan kesialan dan terhindar dari malapetaka. Sama juga pada ritual di bulan Syuro, hampir sama dengan ritual di bulan Safar, yaitu menulis ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran. Kemudian dimasukkan ke dalam tempat air, lalu diminum dan dibasuhkan ke muka dengan maksud agar diberikan keselamatan. Kepercayaan terhadap izim, di mana di dalam izim tersebut terdapat raja-raja atau rumusan-rumusan ayat yang berupa teks mistik dan berbentuk aksara Arab yang kental dengan kemistikan. Banyak masyarakat yang masih menggunakan izim seperti di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Unsur mistik yang terungkap pada simbol-simbol yang terdapat pada izim atau azimat ditampilkan melalui aksara Arab yang dirangkai dalam bentuk teks-teks atau tulisan-tulisan yang mengandung arti kalimat, tetapi lebih mengarah pada arti perlambangan. Tulisan yang mengandung arti kalimat-kalimat suci berupa ayat-ayat pendek dari kitab suci Al-Quran atau rumusan doa atau mantra, dan biasanya disertai dengan tulisan nama Tuhan, nama Nabi, nama syekh atau wali. Tata letak tulisan bergaya horizontal dan vertikal yang simetris dan menempatkan bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, segi lima, lingkaran, dan bentuk geometris lainnya. Benda yang biasa digunakan untuk media penulisan izim biasanya antara lain benda-benda tajam seperti golok, keris, tombak, dan sejenisnya. Kulit binatang seperti kulit manjangan, kulit harimau, kulit buaya, kulit ular, dan kulit kambing, dan kain putih. Sedangkan fungsi dan kegunaan dibuatnya izim atau azimat yaitu untuk menolak bala, seperti terhindar dari gangguan yang datang dari musuh yang terlihat atau yang gaib, menjaga diri seperti kebal terhadap senjata tajam, kepribadian seperti ingin dihargai dan dipercaya oleh atasan, percintaan seperti mendapat daya tarik dari lawan jenis, dan perdagangan seperti mendapatkan pembeli dan langganan yang banyak. Kepercayaan terhadap azimat atau izim sudah berlangsung sejak pra-Islam di Indonesia, khususnya masa agama Hindu dan Buddha. Hal ini dilihat dari akulturasi dan korelasi dari segi desain penulisan izim tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap benda azimat atau izim masih terpengaruh dari kebudayaan lama. Pada mulanya, penulis menduga hanya masyarakat pedesaan saja yang masih menggunakan dan mempercayai azimat atau izim. Akan tetapi, masyarakat kota pun tidak sedikit yang mempercayai ataupun yang menggunakan izim tersebut. Memang, Banten selain sebagai kota 1000 kiai sejuta santri, Banten juga sangat akrab dengan ciri atau identitas magis. Di banyak tempat, ketika menyebut Banten, asosiasi orang akan mengarah pada ilmu kanuragan, santet, dan pelet. Sepertinya ketika mengaku orang Banten selalu memiliki kemampuan khusus yang bersifat supranatural. Seperti muncul stigma, jangan mengaku orang Banten kalau masih luka oleh tebasan golok, adalah contoh kecil bagaimana anggapan umum bahwa praktik magis dan ilmu kanuragan menjadi kemampuan umum serta hal sehari-hari di masyarakat. Padahal banyak juga orang Banten yang tak menguasai atau pernah bersentuhan dengan praktik magis tersebut. Dalam buku berjudul Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Magi Banten yang ditulis tahun 2014, yang merupakan disertasi Ayatullah Humaini di Universitas Islam Negeri Jakarta, menjelaskan bahwa terjadinya praktik magi banyak berhubungan dengan akulturasi Islam dan budaya lokal masyarakat Banten. Akulturasi dalam tradisi magi di Banten biasanya diwakili oleh kiai yang merangkap ahli hikmah, kemudian jawara, dukun, praktisi, seni tradisi, dan masyarakat pada umumnya. Adapun institusi yang melestarikan tradisi magi di Banten sebut saja pesantren, aliran dan komunitas tarekat, debus, kelompok, dan komunitas seni tradisi. Ayatullah Humaini menyebutkan bentuk ritual magis di Banten terbagi dalam dua kategori umum, seperti yang dinyatakan oleh Davamoni. Bentuk pertama yaitu ritual musiman yang bersifat komunal masih dapat disaksikan hingga saat ini di beberapa daerah di Banten. Misalnya ritual sedekah laut yang dilakukan setiap 1 tahun sekali pada bulan dan tanggal tertentu. Ada juga wiridan dan puasa yang sifatnya personal,
Dalam penelitiannya, Ayatullah Khomeini menemukan ada beberapa jenis ritual yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan ritual magi untuk memperoleh atau menguasai ilmu tertentu. Selain puasa yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan di Banten, juga dikenal dengan beberapa puasa seperti puasa mutih yang hanya memperbolehkan memakan nasi putih dan air tawar selama berbuka dan sahur. Puasa tawar, yakni puasa 40 hari yang dilakukan dengan cara berbuka dan sahur hanya dengan makanan tawar seperti nasi putih, singkong, dan air tawar. Ada juga puasa makanan yang bernyawa. Selama puasa ini, seorang tidak diperkenankan memakan makanan yang bernyawa seperti daging, ikan, telur, dan sebagainya. Puasa Senin Kamis. Puasa ini dilakukan pada hari Senin dan Kamis dalam beberapa minggu sambil melakukan wiridan atau amalan magi tertentu. Selain itu, masyarakat Banten juga mengenal puasa mati geni atau pati geni, yaitu puasa yang dilakukan dengan cara tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berbicara dengan orang lain selama 24 jam atau lebih. Selain itu, ada juga puasa ngomong dan puasa ngerowot. Puasa ngomong dilakukan dengan cara tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berbicara dengan siapapun selama waktu yang sudah ditentukan oleh gurunya. Sementara itu, puasa ngerowot yaitu jenis puasa yang saat berbuka dan sahur hanya boleh memakan jenis sayur-sayuran yang direbus tanpa menggunakan garam, gula, bumbu, dan penyedap rasa lain. Ritual ngamal atau wirid merupakan salah satu ritual dalam mengamalkan ilmu magi di Banten yang harus dijalani oleh si pengamal, terutama si pengamal yang proses mendapatkan ilmu maginya dengan cara mentah. Proses ngamal atau wiridan dilakukan pada waktu dan tempat tertentu, biasanya juga diiringi dengan puasa selama beberapa hari. Kalimat yang dibaca saat prosesi ini ada yang mengutip dari ayat Quran, ada juga yang bersifat jangjawokan atau mantra dari tradisi lokal. Selain proses tadi, ada juga yang melakukan ritual magi dengan ziarah, menjalani tirakat di suatu tempat, menguasai benda magi seperti wafak dan lain-lain, melakukan gerakan badaniyah tertentu, dan sebagainya. Dari praktik magi seperti itu, Banten kemudian dikenal oleh masyarakat luar sebagai gudangnya ilmu magi. Tradisi tersebut hingga kini masih bisa ditemui dalam berbagai bentuk, mulai dari seni, tradisi, debus, santet, pelet, dan sebagainya. Melalui sekilas pembahasan tadi, kita jadi mengetahui bagaimana keragaman budaya dan tradisi yang ada di Banten, termasuk sebagian kepercayaan masyarakat Banten yang meyakini benda-benda magis yang memiliki kemampuan tertentu seperti zimat. Sehingga dengan kepercayaan ini membuat kebanyakan masyarakat mempercayai masyarakat Banten memiliki kemampuan magis seperti santet dan berbagai keahlian mistis lainnya. Demikian pembahasan Mang Depi kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, support kami dengan like video ini, berikan komentar positif, dan jangan lupa share video ini ke teman kalian, serta jangan lupa subscribe Mang Depi channel agar kami semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten terbaik, konten edukasi seputar sejarah dan kebudayaan yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih karena sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.